Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, segenap para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Muta'allimin Al-Aziziyah Sebeneh yang sangat saya cintai, bil khusus tidak saya lupakan Hadrat Al-Mukarram Ki Haji Saiful Qahar Tabrani beserta segenap jajaran para masyayikh dan pengasuh pondok pesantren, para habaib, para asatid, dan segenap hadirin yang menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 dan Hari Milad Front Pembela Islam yang ke-21 yang saya hormati. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah dianugerahkan kepada kita sekalian, terlebih anugerah kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah kita kenyam selama 74 tahun. Kemudian selanjutnya kita tidak lupa memanjatkan puja-puji salawat dan taslim. Semoga tak henti-henti tercurah limpahkan kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap para sahabat, para umat dan pengikutnya sampai hari kemudian. Kita berharap semoga seremonial peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 dan Hari Milad Front Pembela Islam ke-21 ini akan memberikan semangat baru kepada kita sekalian sebagai manusia yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memaknai kemerdekaan itu sendiri dengan makna yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga setidaknya kita menjadi masyarakat, figur, pribadi-pribadi, manusia-manusia yang sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, pembawa kemerdekaan diri kita sendiri, pembawa kemerdekaan pada negeri kita sendiri yang akan dilanjutkan insyaallah kepada kemerdekaan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga demikian apa adanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian mungkin tidak banyak yang dapat saya singgung dalam acara kemerdekaan, peringatan kemerdekaan dan Hari Milad pada saat ini. Tapi saya ingat bahwa sebenarnya tokoh yang kita hormati bersama yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hari kemarin sebenarnya sudah memberikan pernyataan dan prinsip-prinsip umum bagaimana kita sebagai manusia harus menjadi manusia pembawa kemerdekaan, terlebih sebagai kaum muslimin, pembawa amanah agama Islam untuk mengamalkan dalam diri sendiri dan menampakkan kepada umat-umat yang lain. Kita tahu bahwa kemerdekaan hari ini berdekatan dengan sebuah hari besar agama Islam, yaitu pelaksanaan ibadah haji, di mana seluruh bangsa-bangsa kemarin berkumpul dalam sebuah tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Padang Arafah. Kebanyakan kaum muslimin di segala penjuru dunia melepaskan jabatan-jabatan mereka, melepaskan kesibukan-kesibukan mereka, berkumpul dalam sebuah seremonial di mana mereka bersimpuh bersama, melepaskan pakaian yaitu
memakai kain putih di padang Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Saya ingat ini adalah sebuah hari penting di mana sebuah sejarah telah menyatakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hampir wafat dan melaksanakan ibadah haji terakhir kali. Kemudian haji beliau disebut dengan Hajjatul Wada. Beliau sempat berkhutbah di depan sekitar beribu-ribu para sahabat. Bagaimana sabda dan khutbah beliau ketika itu? Ya ayuhan nas, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha wa amikum hadha ila yaumil qiyamah la fadla li arabiyyin ala ajami illa bittaqwa kullukum min adam wa adam min turab inna akramakum indallahi atqakum. Sebuah khutbah, sebuah prinsip yang diucapkan pada akhir-akhir detik kehidupan yang sangat berharga, kehidupan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan tegas menyatakan prinsip-prinsip umum yang sebenarnya harus diterima oleh sekalian umat manusia yang hidup di atas belahan bumi ini. Wahai umat manusia sekalian, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, harga diri kalian adalah sebuah kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti kehormatan hari kalian pada saat ini, hari Arafah, bulan kalian tahun kalian pelaksanaan wukuf di Arafah, di mana tidak ada perbedaan antara anak manusia satunya dan yang lainnya. Kemuliaan ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ila yaumil qiyamah, sampai hari kemudian. Tidak ada keistimewaan yang dimiliki oleh bangsa Arab atas bangsa-bangsa yang lain kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian wahai umat manusia semua dari Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Sesungguhnya paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama yang ingin saya kemukakan dalam perayaan hari ulang tahun dan hari milad FPI pada saat pagi yang penuh barokah ini. Kemudian selanjutnya bagaimana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sukses mendidikkan makna-makna kemerdekaan ini pada setiap pribadi para sahabat sebelum mereka mengisi kemerdekaan di negeri, di masyarakat, dalam semua bentuk lapisan kehidupan, baik ketika bertetangga, berteman, bersahabat, dan bermasyarakat secara umum. Marilah kita tahu perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dan hari milad Front Pembela Islam berdekatan dengan pengumuman yang sangat umum ini yang diumumkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sukses kita mengisi kemerdekaan selama 74 tahun ini kecuali kita memerdekakan diri sendiri dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita kembali kepada sejarah. Bagaimana para sahabat merupakan sebuah tatanan masyarakat sosial yang pernah sukses untuk mengisi kemerdekaan yang sesungguhnya sebagai manusia yang diciptakan dan diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan tidak ada masyarakat yang sukses untuk memaknai kehidupan dunia seperti para sahabat. Sejarah mereka tidak akan pernah terulang sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Ini sudah dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul qarn
al-qarnun ladzi a'ishu fihi au kama qala. Sesungguhnya sebaik-baiknya generasi adalah generasi di mana aku hidup di dalamnya. Tidak akan pernah ada generasi yang sukses memaknai kehidupan, kebaikan, moral, prinsip sebagai manusia yang bertakwa kepada Allah dan berakhlak budi pekerti sesama kecuali apa yang sudah dilakukan dan diperjuangkan oleh para sahabat. Kita tahu agama Islam bukan agama yang menyerukan kepada kefanatikan. Tidak ada bangsa dalam agama Islam. Tidak ada golongan dalam agama Islam. Tidak ada kotak-kotak yang membedakan satu dan yang lain, bahkan antara jabatan satu dan jabatan yang lain dalam agama Islam. Prinsip ini sudah ditekankan dari awal oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana perjuangan Nabi ketika muncul di era atau dekade perjuangan kota Mekah sebelum beliau pindah ke kota Madinah. Coba agama Islam muncul, ternyata yang menyambut pertama bukan golongan Nabi, bukan dari kalangan para pejabat Quraisy kafir Mekah, tapi dari para budak, para fakir, para miskin, para pembantu-pembantu dan pekerja-pekerja keras. Merekalah yang pertama menyambut kedatangan agama Islam. Kita sudah tahu bagaimana sejarah Sayyidina Bilal ibn Abi Rabah yang sudah disiksa oleh majikannya karena memeluk agama Islam. Kita tahu bagaimana Ammar ibn Yasir, seorang sahabat yang ditangkap sekeluarga oleh pejabat dan petinggi-petinggi Mekah karena mereka menyambut agama Islam. Ini terdapat beberapa hikmah yang ditekankan, yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala jika saja agama ini muncul dan diterima pertama kali oleh keluarga Nabi, oleh tetangga Nabi, oleh pejabat dan petinggi-petinggi Mekah, niscaya ada sebagian manusia yang akan berkata, berarti agama Islam adalah gerakan kekeluargaan, gerakan golongan atau gerakan masyarakat dan etnis tertentu. Tapi ternyata tidak. Hikmah Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan bahwa agama Islam ini tidak membedakan antara yang satu dan yang lain. Mereka di antara orang-orang yang tidak mempunyai jabatan pertama kali memperjuangkan agama ini. Bilal ibn Abi Rabah disiksa sedemikian rupa oleh majikannya karena memperjuangkan agama Islam. Tapi untuk membuktikan bahwa agama Islam ini bukan agama kefanatikan, Abu Bakar As-Siddiq menebus Sayyidina Bilal ibn Abi Rabah dengan beberapa keping emas, sehingga Abu Bakar menyatakan di antara petinggi Quraisy setelah Bilal ibn Abi Rabah dimerdekakan, Abu Bakar menangis dan memeluk Bilal. Wallahi inna hadza la akhi haqqan. Demi Allah, inilah saudaraku yang sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba selang beberapa tahun ketika Nabi kembali memerdekakan agama Islam, memerdekakan kota Mekah, menaklukkan kota Mekah, siapa yang dimunculkan kembali oleh Nabi? Bilal yang 8 tahun kemarin disiksa, dihina. Ternyata Nabi menyuruhnya untuk menaiki Ka'bah. Wahai Bilal, sekarang adalah hari kemerdekaan Makkah, sekarang adalah hari penaklukan Mekah. Naiklah engkau ke atas Ka'bah dan kumandangkan azan dari atas Ka'bah. Allahu Akbar. Inilah beberapa gambaran kecil bagaimana agama Islam adalah sebuah agama yang menawarkan kemerdekaan kita terlebih dahulu sebelum kita berusaha untuk memerdekakan bangsa dan negeri ini. Marilah dalam seremonial yang kecil ini kita berpikir kembali apa sebenarnya yang dilakukan oleh para sahabat sehingga mereka sukses menyampaikan dakwah Islam ini sebagai dakwah internasional yang akan kemudian bersambungan pada suatu situasi kelak yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayanzilu fikum Isa ibnu Maryam hakaman muqsitan. Akan turun kepada kalian wahai umatku, wahai kaum muslimin, Isa putra Maryam sebagai pembawa keadilan.
Dalam beberapa riwayat dinyatakan belahan bumi ini akan mengalami kemerdekaan total ketika Nabi Isa bergabung dengan Imam Mahdi untuk menegakkan keadilan-keadilan. Dinyatakan oleh para sahabat tidak ada kecurangan, tidak ada khianah, bahkan barokah keadilan yang akan dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam yang bergabung dengan Imam Mahdi ketika itu akan tampak pada kehidupan hewan, akan tampak dijelaskan oleh Allah kepada kehidupan-kehidupan yang lain. Bagaimana dijelaskan? Hewan-hewan buas di hutan tidak akan pernah memakan manusia di desa, di kota, di kampung-kampung dan semacamnya dan seterusnya. Ini barokah keadilan, kemerdekaan yang akan dibawa oleh nilai-nilai agama Islam. Maka dari itu, karena perayaan ini, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan di pelataran pesantren. Saya ingin menekankan pesantren punya sebuah prinsip, pesantren punya sebuah sejarah, pesantren punya sebuah planning atau semacam acara yang menjadi tugas para santri. Bagaimana selanjutnya menyampaikan nilai-nilai pesantren ini kepada masyarakat luas. Kita tahu bagaimana bahwa sebenarnya para sahabat adalah santri seperti kalian, dan Nabi adalah guru seperti para masyayikh yang kita hormati di pelataran pesantren ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, "Innama ana lakum maslul walidi liwaladi." Aku Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian wahai para sahabatku seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Demikianlah kita punya tanggung jawab untuk memunculkan nilai ini. Kita harus tahu apa kesuksesan yang dicapai oleh para sahabat, rahasia-rahasia yang mereka miliki sehingga mereka menjadi manusia yang memang dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemerdekaan yang seutuhnya. Ada banyak poin yang diketengahkan oleh para ulama. Bagaimana mereka menjadi manusia yang sangat merdeka. Coba satu kejadian kecil lagi. Dulu ketika ada sebuah perang perjuangan agama Islam yang disebut dengan perang Qadisiyah. Perang ini dipimpin oleh Sayyidina Amr ibn al-As menghadapi Imperial Kisra atau Raja Persia Rustum. Sebelum mereka berhadapan, Rustum memanggil pemimpin kaum muslimin Amr bin al-As. Tapi Amr bin al-As tidak menghadap. Beliau hanya mengutus seorang pasukan kecil namanya Rib'i ibn Amir radhiyallahu anhu wardahu ahsanar ridha. Diceritakan oleh pakar sejarah ketika Rustum duduk di singgasananya yang penuh dengan perhiasan dan bantal-bantal, juga perhiasan di kemahnya, Rustum datang dengan tombak dan pedangnya sebagai seorang pasukan yang sederhana, sendirian. Setelah turun dari kudanya, dan diceritakan bahwa kuda beliau terus berjalan sampai ke pintu perkemahan, tidak turun dari jauh, tapi kudanya langsung berjalan di depan pintu kemah kemuliaan kerajaan Imperial Persia Rustum. Diinjakkan kaki kudanya ke karpet merah yang sudah dihampar sebelumnya oleh Rustum. Kemudian oleh pasukan di depan kemah diminta untuk melepaskan senjatanya. Bagaimana Rib'i bin Amir menolak dengan tegas, aku tidak punya maksud untuk menghadap raja kalian, tapi raja kalian yang mengundangku ke sini. Kalau aku harus melepaskan senjata dan tombakku, aku lebih baik kembali kepada pasukanku. Allahumma sholli ala Muhammad. Rustum turun dengan tegap. Ditulis dalam sejarah, tombaknya mengenai karpet-karpet merah dan bantal-bantal kehormatan Imperial Raja Persia. Kemudian setelah dekat Rib'i bin Amir di depan Rustum, seluruh pasukan di depan Rustum menunduk seperti penyembah berhala. Kemudian Rib'i bin Amir disuruh untuk menghormati Rustum.
Apa jawaban Rib'i bin Amir? Nahnu qaumun la nasjudu illa lillah. Kami adalah sekelompok manusia, kaum muslimin yang tidak akan pernah bersujud kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rustum kemudian menanyakan kepada Rib'i bin Amir, "Ma ji'na, ma ja'a bikum ilaina?" Apa sebenarnya yang mendorong kalian wahai bangsa Arab yang sedemikian sedikit dibandingkan dengan kekuasaanku, rakyatku, pasukanku? Apa yang membuat kalian berani menghadapi kami, kerajaan Persia yang sedemikian masyhur di segala penjuru dunia? Apa jawaban Rib'i? Ibta'athana Allah linukhrijan nas an ibadatil ibad ila rabbil ibad. Kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin untuk memerdekakan semua manusia dari penghambaan kepada manusia kepada Tuhan manusia. Wa min dhiqi ad-dunya ila sa'atil akhirah, dan dari kesempitan dunia kepada keleluasaan sorga kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dan dari semua bentuk penjajahan peraturan-peraturan manusia kepada peraturan-peraturan Islam yang langsung diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah makna agung yang selalu dibaca oleh para ulama, yang selalu dipelajari oleh para pakar ahli ilmu. Bagaimana sebenarnya ketegasan yang dimiliki oleh para sahabat sampai sedemikian dahsyatnya. Apa sebenarnya semangat yang dimiliki mereka sehingga tentara kecil bisa menghadapi raja imperial, kerajaan bangsa Persia yang sedemikian ditakuti oleh semua kerajaan-kerajaan yang lain. Coba, ada beberapa hal yang ingin saya ketengahkan, ini yang terakhir. Apa yang dimiliki sahabat sebagai santri untuk menimba ilmu, menimba semangat, menimba akidah, menimba prinsip dari gurunya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu agama Islam yang muncul dari Arab, muncul dalam zaman jahiliyah. Dinyatakan bahwa tidak ada seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah zaman yang paling merosot kecuali zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi ada utusan-utusan sebelum beliau diutus kepada komunitas dan masyarakat tertentu, tapi ada masyarakat yang lain yang masih mempunyai akhlak dan kepribadian. Tapi diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh dunia dinyatakan oleh para ulama dalam masa jahiliyah yang total. Demikian banyak kezaliman, demikian banyak kesemena-menaan yang dilakukan oleh manusia pada zaman munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tahu manusia pada saat Nabi diutus, bangsa-bangsa ada yang memiliki kemajuan-kemajuan. Bangsa Cina sudah demikian maju, bangsa India sudah demikian maju. Dari belahan timur, dari Eropa, Kaisar Roma, juga Persia dan semacamnya sudah mempunyai kemajuan-kemajuan sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa dakwah Islam ini. Bahkan di Jazirah Arab saja ada agama Kristen, ada agama Yahudi, dan agama Majus yang tumbuh besar di kalangan Arab. Tapi ternyata kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh manusia pada saat ini ternyata tidak bisa menjadikan manusia sebagai manusia yang sesungguhnya merdeka atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul Nabi dengan dakwah Islamnya yang tidak membedakan manusia antara satu dan yang lain, mendidik para sahabat menjadi figur-figur yang benar-benar merdeka dalam diri mereka masing-masing, kemudian bisa maknai kemerdekaan kepada sekitarnya, entah itu di masyarakat, entah itu di antara tetangga, entah itu di antara negeri, bangsa, dan semacamnya, dan seterusnya. Ada 3 poin yang perlu kita pelajari. Bagaimana para sahabat menjadi figur yang sukses, generasi yang dipuji langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan pernah ada lagi generasi seperti mereka sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Generasi mereka tidak akan terulang. Para sahabat
kesuksesan, kegemilangan, kemuliaan dan keistimewaan yang dicapai oleh para sahabat tidak akan pernah terulang sebelumnya dan sesudahnya sampai hari kiamat. Saya ingin menekankan 3 poin saja. Apa sebenarnya semangat yang dimiliki oleh sahabat sebagai santri untuk mengadopsi ilmu tarbiyah, pendidikan dan prinsip-prinsip dari Nabi Muhammad SAW? Yang pertama, mereka sebagai sahabat pendamping Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang mau hidup dalam ayat-ayat Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka adalah generasi yang menjadikan Al-Quran adalah pemimpinnya. Kita tahu semboyan FPI, Al-Quran adalah imam kita sekalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba bayangkan, sahabat membaca Al-Quran, sahabat mempelajari Al-Quran, sahabat juga mengkaji Al-Quran, tapi beda dengan pembacaan kita, tapi beda dengan tilawah kita, tapi beda dengan kajian kita. Coba salah satu sahabat menerangkan bagaimana sahabat menerima Al-Quran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kunna naqra'ul Quran, adalah kami para sahabat membaca Al-Quran. Wala nata'adda ila 10 ayat, dan kami tidak berani menambah bacaan sampai 10 ayat illa na'lama bihinna illa na'lamahunna wa na'malu bihinna wa kama qala, kecuali kami sudah tahu makna 10 ayat ini, arti 10 ayat ini, tafsiran dan takwilan 10 ayat ini, kemudian kami mengamalkannya. Sahabat tidak berani baca Al-Quran lebih dari 10 ayat kecuali 10 ayat yang dibaca itu sudah diamalkan. Ini poinnya. Kita baca Al-Quran berlomba-lomba untuk hatam. Kita baca Al-Quran berlomba-lomba untuk diperdengarkan keindahannya. Tidak apa-apa. Kita hatam dengan bilangan yang banyak. Kita percepat hataman, kita perindah tilawah. Tapi poin yang dimiliki oleh para sahabat, jangan kita lupakan bagaimana sahabat benar-benar membaca Al-Quran dengan makna Al-Quran itu sendiri. Maka dari itu, karena Al-Quran sudah menjadi darah daging, diamalkan dan disebarkan kepada sekitar, inilah yang membuat mereka menjadi generasi istimewa yang dinyatakan kemerdekaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat barokah beliau, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, ketika para sahabat mendengar sebuah peraturan Islam, mereka rela melepaskan peraturan-peraturan yang lain. Ini bedanya. Kenapa mereka sukses menjadi manusia-manusia yang merdeka? Karena mereka mengadopsi kemerdekaan yang sesungguhnya yang terdapat dalam nilai-nilai agama Islam. Ketika satu komunitas sahabat, sebuah perkampungan masuk Islam, berbondong-bondong kepada Nabi, mereka melepas semua kebiasaan, mereka melepas semua adat, mereka melepas semua peraturan-peraturan yang menyalahi dengan peraturan syariat Islam. Ini poin kedua yang dimiliki oleh sahabat dan tidak dimiliki oleh kita. Ketika ada hukum syariat didengar oleh mereka, maka itu adalah pimpinan, maka itu adalah prinsip, maka itu adalah amanah yang akan kelak dilaporkan sebagai tanggung jawab pribadi yang pertama, kemudian tanggung jawab untuk disampaikan kepada orang lain kelak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin kedua yang harus kita tanamkan, bagaimana kita menjadi generasi yang benar-benar merdeka seperti para sahabat. Kemudian yang ketiga adalah tidak membedakan antara ras, tidak membedakan antara jabatan, tidak menjadi budak jabatan, tidak menjadi budak kedudukan, tidak menjadi budak dunia, harta dan semacamnya dan seterusnya. Satu cerita kecil yang terakhir. Dulu Sayyidina Umar ibn Khattab mengangkat Sayyidina Amr ibn As sebagai gubernur Mesir. Diceritakan bahwa putra beliau Muhammad ibn Amr ibn As mengadakan perlombaan kuda dengan seorang Nasrani di Mesir. Dan ternyata putra dari Amr ibn As ini kalah dalam perlombaan kuda ini. Karena dia sebagai anak gubernur ternyata masih tertipu dengan kesombongannya, sehingga dia menampar penduduk Mesir yang mengalahkan kudanya ini.
Penduduk Mesir ini ketika berhaji ke Mekah melaporkan kepada Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin pada masa itu. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab memanggil Amr bin As. Dan ternyata Sayyidina Umar bin Khattab mengadakan pengadilan kecil, menegakkan keadilan. Aku mendengar bahwa putramu Muhammad memukul putra orang ini, anak orang ini, karena dia kalah dalam perlombaan kuda. Sayyidina Amr bin As menyatakan, saya tidak mendengar masalah itu, kecuali sekarang setelah dipanggil oleh engkau wahai Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab memanggil saksi-saksi. Ternyata penduduk Mesir ini menyatakan saksinya adalah penduduk Mesir yang berhaji pada saat ini dan hadir dalam perlombaan kuda anakku. Bagaimana anakku ditampar oleh anak gubernur yang diangkat olehmu wahai Umar bin Khattab. Kemudian Sayyidina Umar marah. Bagaimana seorang Islam dan mempunyai jabatan gubernur, anaknya semena-mena bahkan kepada rakyat jelata. Sayyidina Umar melontarkan perkataannya yang masyhur dan ditulis oleh para ulama sampai saat ini. Diceritakan dalam sebuah kitab oleh Ibnul Jauzi. Beliau nyatakan kepada Amr bin As dan semua kaum muslimin, mata istabatumun nas waqad waladathum ummahatuhum ahraran. Wahai kaum muslimin yang penuh dengan jabatan, yang kaya, yang mempunyai kedudukan, sejak kapan kalian membawa agama Islam sebagai bentuk penjajahan kepada umat yang lain, kepada manusia yang lain? Padahal setiap manusia dilahirkan dari rahim ibu masing-masing dalam keadaan merdeka, diberikan kemerdekaan seutuhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kalian orang-orang kaum muslimin kemudian dengan kejayaan Islam, dengan kemegahan Islam, menjadikan alat Islam ini dijadikan alat untuk menjajah kaum-kaum yang lain? Maka Sayyidina Umar bin Khattab memberikan kesempatan kepada putranya ini, putra penduduk Mesir ini, untuk memukul Amr bin As. Da'ha ala hadil asla. Coba pukul kepalanya yang botak. Tapi ternyata penduduk Mesir ini kemudian tidak mau melaksanakannya. Ini adalah sebuah pelajaran besar. Bagaimana seorang gubernur yang punya jabatan, bahkan ini seorang sahabat, ketika putranya semena-mena kepada kaum jelata, rakyat jelata, Sayyidina Umar justru memberikan kisos pembalasan. Tidak ada gubernur, tidak ada bupati, tidak ada jabatan, tidak ada pemimpin dan semacamnya ketika ini berurusan dengan kemerdekaan dan hak setiap manusia. Maka inilah yang ingin saya sampaikan sebelum kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dan hari ulang tahun atau milad Front Pembela Islam. Marilah kita kembali kepada diri masing-masing. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Demi Allah, apapun kemakmuran dan kesuksesan yang kita capai di negeri ini, ketika masyarakat dan pengisi kemerdekaan itu belum merdeka dalam dirinya, belum merdeka dari harta, belum merdeka dari jabatan, belum merdeka dari kedudukan, belum merdeka dari maksiat, belum merdeka dari setan, wallahi tidak akan pernah ada nilainya kemakmuran dan kemajuan yang akan kita capai. Marilah kita kembali kepada diri masing-masing, merdekakan diri kita masing-masing dengan takwa kepada Allah dan akhlak mulia sama manusia, sehingga kita menjadi orang-orang yang merdeka kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi menyatakan, inna aktsara ma yudkhilun nas ilal jannati yaumal qiyamah taqwallah wa husnul khuluq. Sesungguhnya paling banyak perkara yang menggampangkan manusia masuk surga kelak adalah takwa kepada Allah dan husnul khuluq, berakhlak, berperilaku mulia antara sama manusia. Ini adalah kemerdekaan yang ditawarkan oleh agama Islam, oleh Allah, oleh baginda Rasulullah, dan dibuktikan oleh para sahabat, sehingga sahabat dinyatakan oleh Nabi, kullu ashabi yadkhulunal jannah. Semua sahabatku adalah calon-calon penghuni surga. Marilah kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala dengan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas kemerdekaan yang berpuluh-puluh tahun kita capai, kemajuan, kemakmuran, kesuksesan yang sudah di
yang diberikan oleh pejuang-pejuang bangsa ini menjadi sebuah semangat, menjadi semua prinsip, menjadi sebuah tekad kepada kita untuk memerdekakan kita, diri kita masing-masing terdahulu, kemudian sehingga kita bisa menjadi manusia, generasi, figur-figur yang bisa mengisi kemerdekaan negeri, bangsa, masyarakat dan semacamnya dan seterusnya dengan nilai-nilai yang kemerdekaan abadi dari dunia sampai kelak pada kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa dipimpin oleh Al-Mukarram Kiai Haji Saiful Qahar Tobroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua bersama membaca suratul Fatihah dan suratul Ikhlas 3 kali untuk para pendiri bangsa, untuk para pejuang-pejuang kemerdekaan. Semoga rahmat, maghfirah serta ridha Allah Subhanahu wa taala tercurahkan kepada mereka sehingga mereka semua ditinggikan derajatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat, ala kulli niyatin salihah jami'ah syamilah li khairatid dunya wal akhirah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ila alihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhi masyayikhina wa li jami' ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana kullaha innaka antal ghafurur rahim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وثبت قلوبنا على دينك وارزقنا العمل بما يرضيك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا غائبا إلا رددته ولا حبيبا إلا حفظته ولا عدوا إلا أهلكته وقصمته ودمرته ولا رزقا إلا يسرته ولا ذرية إلا أصلحتها وهديتها ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها وقضيتها مولانا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء شامخة عزيزة إلى يوم الدين. اللهم احفظ بلادنا إندونيسيا واجعلها آمنة مطمئنة سخاء رخاء شامخة عزيزة إلى يوم الدين. اللهم احفظ أمنها وإيمانها واستقرارها وأهلها واجعلها حائزة على الخيرات والبركات سالمة من الشرور والآفات بلدة طيبة ورب غفور. اللهم فرج همومها ونفس كروبها وأصلح الحال بين شعوبها وألف بين قلوبهم. اللهم من أرادها بسوء فأشغلهم في أنفسهم ورد كيدهم في نحرهم.
اللهم قلب تدبيرهم تدميرهم واقطع دابرهم اللهم طهر بلادنا إندونيسيا من هؤلاء الأرجاس يا رب العالمين اللهم رد إمامنا وحبيبنا وأهله إلى بلادنا إندونيسيا سالمين محفوظين معززين مؤيدين منصورين بنصر من عندك يا أرحم الراحمين اللهم رد إمامنا وحبيبنا وأهله إلى بلادنا إندونيسيا سالمين محفوظين معززين مؤيدين منصورين بنصر من عندك يا رب العالمين اللهم رد إمامنا وحبيبنا والحبيب محمد رزق شهاب وأهله إلى بلادنا سالمين محفوظين معززين مؤيدين منصورين بنصر من عندك يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إلهنا وسيدنا لا تصرفنا من مجلسنا هذا إلا وقد تكفلت لكل منا بالمغفرة يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة هب اللهم مسيئنا لمحسننا ومقصرنا لعاملنا وظالمنا لصالحنا هب الكل لإحسانك يا قديم الإحسان يا من إحسانه فوق كل إحسان أنت قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم دعوناك يا الله كما أمرتنا فاستجب منا يا الله كما وعدتنا نرجو غناك لفقرنا ونطمع في تيسير يسرك لعسرنا مولانا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين مردكا 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 تكبير 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 الفاتحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara selesai. Lapor. Upacara selesai, laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Kepada peserta untuk tidak meninggalkan lapangan upacara. Acara selanjutnya Milad Front Pembela Islam. Pelantunan lagu Himne Front Pembela Islam. Muhammadur Rasulullah
Perayaan hari ulang tahun Front Pembela Islam diiringi oleh lagu Mabruk Alfa Mabruk. مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يا selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat. Takbir. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumi mabruk. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun dari Allah pengampun, sehingga hidup rukun. Mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaumi miladi mabruk. Penampilan-penampilan sang jawara Front Pembela Islam.
panitia upacara dipersilahkan duduk atau istirahat di tempat.